umat Islam yang ada di Palestina, di jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan kepada kaum Zionis Israel, kepada agresor penjajah. Untuk apa? Tujuan mereka adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis, untuk melemahkan kekuatan mereka, untuk mempermalukan Zionis di dunia internasional. Dan setelah 15 bulan Palestina, jalur Gaza dan tepi barat dibombardir oleh negara Zionis, mereka tidak sanggup untuk mewujudkan target daripada serangan Zionis itu ke sebuah wilayah yang kecil di Palestina. Target yang mereka capai tidak ada satupun yang berhasil untuk mereka lakukan. Target untuk menghabisi kekuatan perlawanan, faksi perlawanan Hamas di Palestina gagal. Justru Hamas itu semakin kuat. Kenapa? Karena ruh, semangat mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah padam. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, selama 15 bulan terakhir kekuatan Hamas tidak pernah berkurang dan tidak pernah mengecil. Dan dia berhasil merekrut jumlah petarung dan jumlah mujahid sama ketika mereka memulai serangan pada 7 Oktober, menggantikan tentara-tentara dan pasukan yang sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh karena di bulan Rajab ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang jumlahnya ada 4 di dalam Al-Quran, disebutkan sebagai minha arba'atun hurum. 4 bulan yang diberkahi, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amal saleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah haramkan untuk hamba-hambanya berbuat zalim lebih besar dan lebih kuat daripada keharaman di bulan-bulan yang lainnya. Para ulama mengatakan, apa makna fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat zalim di 4 bulan itu. Bukan berarti di bulan yang lain Anda boleh berbuat zalim. Bukan berarti di luar bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab Anda boleh berbuat maksiat, tidak. Tapi dosa, kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan ini, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab serta Muharram dan Rajab, itu dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hamba yang berakal sehat, ya tentu dia tidak ingin dosanya dilipat gandakan. Dia ingin pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tahu, mengerti bulan-bulan apa saja yang dihormati, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran Islam ini. Mari kita bersenantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua pengikutnya mudah-mudahan berkenan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW begitu luar biasa perjuangannya
menegakkan agama Islam ini. Salah satu episode terpenting, salah satu peristiwa yang paling besar dialami oleh Nabi SAW, menyaksikan bukan hanya kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi di dunia ini, tetapi juga diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menembus lapis langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh seorang ulama kenamaan dari Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau menyatakan dalam bukunya Fiqhus Sirah Nabawiyah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini persis berada di pertengahan sejarah perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau digabung periode Makkah dengan Madinah, kurang lebih ada 23 tahun. Persis berada di tengah-tengah 23 tahun itu, kurang lebih tahun ke-11 kenabian, itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang mengubah peta perimbangan kekuatan antara kaum musyrikin dengan kaum kafirin. Inilah peristiwa yang dicatat oleh para ulama ahli sirah dan ahli geopolitik internasional, yang menyatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj inilah yang melambungkan Islam ini, yang tadinya terkucil di kota Makkah, diintimidasi umat Islam, tidak berdaya. Tetapi kemudian dengan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi lompatan yang luar biasa. Islam diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi agama yang universal, diperkenalkan ke seluruh persada langit dan bumi. Diperjumpakan Nabi SAW dengan seluruh para nabi dan rasul di malam Isra dan Mi'raj itu, di pelataran Masjidil Aqsa yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi SAW diperjumpakan dengan 124.000 nabi dan rasul yang memadati area suci, kompleks suci Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar. Kalau dihitung dengan meter persegi itu 144.000 meter persegi. Ya, kalau saya belum pernah menghitung langsung pakai meteran, tapi itu yang tertera di informasi yang bisa kita dapatkan di media-media resmi. Ya, kalau Anda datang ke area pelataran Masjidil Aqsa, jadi Masjid Al-Aqsa itu bukan bentuknya semua masjid, atau dikatakan Masjidil Aqsa itu hanya satu masjid saja, tidak. Masjidil Aqsa ini area lapang yang luasnya tadi yang saya sebutkan. Di sana ada beberapa masjid yang dibangun, di antara Masjid Al-Qibli, ada Qubbatus Sokhrah, ada Masjid Marwani dan lain sebagainya. Itulah seluruh area tempat yang diperebutkan oleh umat beragama sepanjang zaman. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti hakikat Islam. Padahal seluruh nabi dan rasul yang berdakwah di atas muka bumi ini, dari Adam sampai Muhammad SAW, mereka mendakwahkan satu agama saja, yaitu Al-Islam. Itulah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Bahwa satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Islam. Dialah agama tauhid. Dialah agama yang mengajarkan kepada umat manusia agar kita tunduk patuh kepada satu Tuhan, untuk mematuhi syariatnya, mematuhi semua aturan-aturan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzah kepada umat manusia ini dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Syariatnya mungkin berbeda-beda, tetapi sama dalam tujuan dan pokok-pokok ajaran agamanya, yaitu ad-din. Itulah agama Islam. Syariatnya Nabi Adam, syariat Nabi Nuh, syariatnya Nabi Ibrahim, sampai nabi-nabi Bani Israel mungkin berbeda-beda dalam rinciannya, tetapi mereka satu tujuan syariatnya itu, karena dilandasi oleh satu ajaran yang sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan kita untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah oleh seluruh makhluk.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertanya, kenapa ada konflik memperebutkan sebidang tanah yang namanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini, lalu merebutkan tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nas di dalam Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Allah sudah menegaskan bahwa dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran. Bukan hanya untuk peneguhan, pengokohan dakwah Islam ini yang diusung di akhir zaman, syariat yang disempurnakan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi datang ke Masjidil Aqsa, diperjalankan pada malam hari itu. Ya, dengan keterangan yang begitu jelas, nyata, dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya Isra itu ada dalam surat Al-Isra Bani Israel ayat 1. Dalilnya Mi'raj ke Sidratil Muntaha ada dalilnya di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Kemudian diterangkan lagi dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Nabi SAW mendapatkan keistimewaan, ya, yaitu apa? Bertemu, yang pertama bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Pertama di Masjidil Aqsa itu, beliau menjadi imam salat. Beliau dipercaya oleh seluruh Nabi dan Rasul dan diambil sumpah seluruh Nabi dan Rasul itu untuk beriman dan berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Nabi menjadi pemimpin penghulunya para Nabi dan Rasul di malam itu. Bukan hanya di pelataran Masjidil Aqsa itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan secara terperinci peristiwa Mi'raj itu. Sampai di langit yang pertama dia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Di langit yang kedua berjumpa dengan sosok Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam, ya, yang membantu Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun laknatullah. Di langit yang keenam beliau berjumpa dengan sosok Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh beliau berjumpa dengan kakeknya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau menyatakan, aku melihat sosok Ibrahim seperti aku melihat diriku sendiri. Ana asbahun nas bi abi Ibrahim. Aku adalah sosok cermin wajahnya yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi menyatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah diutus oleh Allah sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah agar di akhir zaman ini, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang kedua, Nabi SAW mendapatkan kemuliaan di malam Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Ini diterangkan di dalam hadis yang panjang tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang awalnya diwajibkan untuk kita 50 kali dalam satu hari, tapi kemudian dikurangi sampai menjadi 5 kali dalam satu hari. Ini adalah kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi SAW menyaksikan pemandangan-pemandangan yang terjadi di dalam surga dan di dalam neraka. Bagaimana beliau juga melihat kondisi penduduk neraka dan penduduk surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah, untuk apa mukjizat ini diberikan kepada Nabi SAW dalam situasi yang penuh gejolak, di tengah situasi ketidakberdayaan dan kelemahan umat Islam di Mekkah?
Nabi diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW agar beliau tidak sedih. Karena di tahun ke-10 beliau diliputi kesedihan yang mendalam, kehilangan dua sosok yang menjadi tulang punggung dakwah dan menjadi pelindung dakwahnya Nabi SAW, yaitu istri beliau Khadijah Ummul Mukminin dan pamannya Abu Talib yang wafat di tahun ke-10 kenabian itu. Beliau juga sebelumnya selama 3 tahun diboikot di Syekh Makkah. Kemudian beliau juga mengalami penghinaan, pelecehan, ya, dilempari dengan batu, diusir berdarah-darah di Taif, di mana beliau menyampaikan dakwah kepada masyarakat dan pemuka Taif yang jaraknya dari kota Makkah kurang lebih 2 jam perjalanan dengan mobil seperti yang kita alami pada waktu-waktu ini. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di sini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu apa? Simbol bagaimana Allah menyatukan 2 tanah suci, 2 masjid. Yang pertama adalah masjid yang dibangun di atas muka bumi, yaitu Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang dibangun kedua di atas muka bumi setelah Masjidil Haram, yaitu 40 tahun pembangunannya. Di mana ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa posisinya, kesuciannya tidak kalah penting daripada Masjidil Haram di Makkah. Maka setiap mukmin memiliki kewajiban yang suci, tugas yang suci untuk senantiasa menjaga kemuliaan dan kesucian Masjidil Aqsa, sebagaimana kita berkewajiban untuk menjaga kesucian dan kehormatan Masjidil Haram. Nah, itulah yang dijaga dan dipertahankan oleh saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, di jalur Gaza. Mereka melancarkan serangan kepada kaum Zionis Israel, kepada agresor penjajah. Untuk apa? Tujuan mereka adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis, untuk melemahkan kekuatan mereka, untuk mempermalukan Zionis di dunia internasional. Dan setelah 15 bulan Palestina, jalur Gaza dan tepi barat dibombardir oleh negara Zionis, mereka tidak sanggup untuk mewujudkan target daripada serangan Zionis itu ke sebuah wilayah yang kecil di Palestina. Target yang mereka capai tidak ada satupun yang berhasil untuk mereka lakukan. Target untuk menghabisi kekuatan perlawanan, faksi perlawanan Hamas di Palestina gagal. Justru Hamas itu semakin kuat. Kenapa? Karena ruh, semangat mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah padam. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, selama 15 bulan terakhir kekuatan Hamas tidak pernah berkurang dan tidak pernah mengecil. Dan dia berhasil merekrut jumlah petarung dan jumlah mujahid sama ketika mereka memulai serangan pada 7 Oktober, menggantikan tentara-tentara dan pasukan yang sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka gagal untuk menganeksasi dan merebut wilayah jalur Gaza untuk diisi oleh pemukim-pemukim Zionis. Gagal. Kenapa? Karena rakyat Palestina di jalur Gaza, baik yang ada di utara dan di selatan, mereka sudah tertanam hatinya, kakinya, seluruh tubuhnya di tanah dan di bumi Palestina. Mereka tidak bisa digeser, tidak bisa dimigrasi paksa dan diusir paksa dari tanah kelahirannya. Walaupun harus menghadapi penderitaan yang luar biasa, menghadapi alat canggih militer selama 15 bulan penuh yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur di jalur Gaza, menewaskan dan menjadikan 50.000 lebih rakyat Gaza itu menjadi syuhada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kesabaran dan hati mereka untuk berjuang di jalan Allah dalam rangka membela Masjidil Aqsa. Saudara yang dirahmati Allah, terakhir mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dikuatkan iman dan Islam kita,
kita senantiasa dapat terus mendukung perjuangan rakyat Gaza, rakyat Palestina untuk meraih kembali hak-haknya yang dirampas, untuk membangun kembali negara dan wilayahnya, dan kita harus mendukung mereka untuk mengusir penjajahan, karena konstitusi kita mengamanatkan republik ini sejak berdiri, mengamanatkan kepada kita semua selaku warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, mengamanatkan kepada kita bahwa semua penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita, para pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, para pemimpin negeri-negeri Islam, untuk senantiasa kompak bersatu padu untuk melawan musuh yang sama, mengusir penjajah Israel dari bumi Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.